Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan mahasiswa. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Amin. Oke, kita lanjut lagi ke materi pertemuan ketujuh, akuntansi keuangan menengah 1, mengenai akuntansi dan nilai waktu dari uang. Jadi materi pertemuan ini merupakan lanjutan di pertemuan ke-6. Nah, di sini yang kita bahas yaitu dari sisi untuk jangka panjang. Jadi, contohnya menggunakan liabilitas jangka panjang. Artinya, jenis utang yang pelunasannya lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 periode siklus operasional perusahaan. Contoh liabilitas jangka panjang yaitu utang obligasi, kemudian wesel bayar jangka panjang, kemudian utang hipotek, kemudian liabilitas pensiun, dan liabilitas sewa jangka panjang. Liabilitas jangka panjang ini memiliki berbagai perjanjian dan batasan yang melindungi kreditur dan debitur. Perjanjian meliputi jumlah yang disetujui untuk diterbitkan, suku bunga, tanggal jatuh tempo, properti atau aset yang dijaminkan, persyaratan dana pelunasan obligasi, pembatasan modal kerja, dividen, dan batasan mengenai asumsi tambahan utang. Kemudian, apa hubungannya liabilitas jangka panjang dengan konsep nilai waktu dari uang berdasarkan penilaian dari sisi utang jangka panjang? Jadi terdapat hubungan ya antara penilaian utang jangka panjang seperti obligasi mempengaruhi konsep waktu nilai waktu dari uang karena menghasilkan dua arus kas, yaitu untuk menghitung pembayaran bunga secara periodik selama masa berlakunya obligasi dan pembayaran pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Pada tanggal penerbitan, bahwa pembeli obligasi menentukan nilai sekarang dari dua arus kas ini menggunakan suku bunga pasar. Pembayaran bunga secara periodik mencerminkan sebuah anuitas. Dalam hal ini, maka nilai pokok obligasi sebagai masalah jumlah tunggal. Nilai pasar kini dari obligasi adalah gabungan nilai sekarang dari anuitas bunga dan nilai sekarang dari nilai pokok pinjaman. Kemudian penerbitan obligasi, yaitu surat pengakuan utang yang diterbitkan dengan suku bunga periodik tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan obligasi yaitu meminjam dalam periode jangka panjang apabila jumlah dana yang dibutuhkan dinilai terlalu besar untuk diberikan oleh satu pemberi pinjaman. Perusahaan dapat menjual semua penerbitan obligasi kepada bank yang bertindak sebagai agen penjualan dalam proses pemasaran obligasi. Dalam pengaturan seperti ini, bank dapat menanggung semua penerbitan dengan menjamin sejumlah tertentu kepada perusahaan, sehingga mengambil risiko dengan menjual obligasi pada harga yang bisa perusahaan mendapatkannya, disebut penjaminan perusahaan. Dan sebaliknya, perusahaan menjual obligasi dengan menerima komisi atas hasil penjualan, disebut penjaminan upaya terbaik. Sebagai alternatif, perusahaan penerbit dapat menjual obligasi secara langsung kepada institusi besar, institusi keuangan, dan sebagainya tanpa bantuan penjamin emisi, disebut penempatan swasta. Kemudian, penilaian utang obligasi yaitu dimulai dari adanya penerbitan dan pemasaran obligasi kepada publik yang membutuhkan prosesnya. Yang pertama, perusahaan penerbit harus membentuk tim penjamin emisi yang membantu memasarkan dan menjual obligasinya. Yang kedua, perusahaan penerbit harus memperoleh persetujuan regulator atas penerbitan obligasi, menjalankan audit, dan menerbitkan prospektus atau dokumen yang menginterpretasikan fitur dari obligasi dan informasi keuangan. Yang terakhir, perusahaan penerbit harus mencetak sertifikat obligasi. Harga jual obligasi ditetapkan oleh penawaran dan permintaan pembeli dan penjual, risiko, kondisi pasar, dan kondisi ekonomi.
Masyarakat dalam berinvestasi menilai obligasi pada nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan terdiri dari suku bunga dan jumlah pinjaman. Tingkat yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas ini adalah suku bunga yang memberikan imbalan hasil investasi secara wajar dan sesuai dengan karakteristik risiko emiten. Suku bunga yang dinyatakan kupon atau nominal adalah suku bunga yang tertulis dalam ketentuan perjanjian obligasi dan dicetak pada sertifikat obligasi. Kemudian nilai par, jumlah pokok pinjaman, dan nilai jatuh tempo adalah emiten obligasi menetapkan suku bunga yang dinyatakan sebagai persentase dari nilai nominal obligasi. Selanjutnya, penentuan harga jual penerbitan obligasi. Yang pertama, obligasi diterbitkan pada nilai par. Jika suku bunga yang ditentukan oleh pembeli sama dengan suku bunga yang dinyatakan, maka obligasi terjual pada nilai par atau nilai nominal. Jadi artinya nilai par atau nilai nominal sama dengan nilai sekarang obligasi yang dihitung oleh pembeli dan harga beli terkini. Jadi artinya tingkat suku bunga negara sama dengan tingkat suku bunga pasar efektif atau harga jual sama dengan harga nominal. Jadi tidak ada keuntungan dan tidak ada kerugian atas penjualan obligasi ini. Yang kedua, penentuan harga jual penerbitan obligasi dapat diterbitkan secara nilai diskonto. Artinya, jika suku bunga yang ditentukan oleh pembeli berbeda dari suku bunga yang dinyatakan, maka nilai sekarang dari obligasi yang dihitung oleh pembeli dan harga terkini berbeda dari nilai nominal. Selisih antara nilai nominal dan nilai sekarang obligasi menentukan harga aktual yang dibayarkan pembeli untuk memperoleh obligasi tersebut. Jika obligasi dijual kurang dari nilai nominal, maka obligasi tersebut dijual pada diskonto. Artinya, tingkat suku bunga negara sama kurang dari tingkat suku bunga pasar efektif atau harga jual kurang dari harga nominal. Kemudian yang ketiga, penentuan harga jual penerbitan obligasi dapat diterbitkan pada nilai premi. Artinya, jika suku bunga yang ditentukan oleh pembeli berbeda dari suku bunga yang dinyatakan, maka nilai sekarang dari obligasi yang dihitung oleh pembeli dan harga terkini berbeda dari nilai nominal. Selisih antara nilai nominal dan nilai sekarang obligasi menentukan harga aktual yang dibayarkan pembeli untuk obligasi tersebut. Jika obligasi dijual lebih besar dari nilai nominal, maka obligasi tersebut dijual pada premi. Artinya, tingkat suku bunga negara lebih besar daripada tingkat suku bunga pasar efektif atau harga jual lebih besar daripada harga nominal. Kemudian metode suku bunga efektif. Pada penerbitan, bahwa investor mendapatkan suku bunga yang berbeda dari tingkat kupon obligasi. Perusahaan penerbit membayar suku bunga kontrak selama jangka waktu obligasi, tetapi juga harus membayar nilai nominal obligasi pada saat jatuh tempo. Jika obligasi diterbitkan pada diskonto, maka jumlah yang dibayarkan pada saat jatuh tempo lebih besar dari jumlah saat penerbitan. Jika obligasi diterbitkan pada premi, maka perusahaan membayar terendah pada saat jatuh tempo dibandingkan dengan pada saat penerbitan. Perusahaan mencatat penyesuaian ini pada biaya sebagai beban bunga obligasi selama umur obligasi melalui proses yang disebut dengan amortisasi. Amortisasi diskonto meningkatkan beban bunga obligasi, sedangkan amortisasi premi menurunkan beban bunga obligasi. Prosedur yang dibutuhkan untuk amortisasi diskonto dan premi adalah menggunakan metode suku bunga efektif atau amortisasi nilai sekarang. Dengan metode suku bunga efektif, maka perusahaan dapat menghitung beban bunga obligasi terlebih dahulu dengan mengalihkan nilai tercatat, yaitu sebagai nilai buku dari obligasi pada awal periode dengan suku bunga efektif, dan perusahaan dapat menentukan amortisasi diskonto atau premi obligasi berikutnya dengan membandingkan beban bunga obligasi dengan bunga atau kas yang dibayarkan. Selanjutnya, perhitungan amortisasi obligasi sama dengan
beban bunga obligasi dikali bunga obligasi dibayar. Perhitungan beban bunga obligasi yaitu nilai tercatat obligasi pada awal periode dikali suku bunga efektif. Kemudian bunga obligasi dibayar yaitu rumusnya nilai nominal obligasi dikali suku bunga efektif. Jadi, metode suku bunga efektif ini menghasilkan beban bunga periodik yang sama dengan persentase konstan dari nilai tercatat obligasi. Selanjutnya, menghitung obligasi bisa menggunakan bunga majemuk atas sejumlah nilai pinjaman dengan bunga yang diperoleh selama periode tertentu. Bunga ini adalah imbalan hasil nilai pinjaman untuk 2 atau lebih periode waktu. Pemajemukan menghitung bunga tidak hanya atas nilai pinjaman, tetapi juga bunga yang diperoleh sampai waktu tertentu atas nilai pinjaman tersebut dengan asumsi bahwa bunga tersisa pada deposito. Terdapat 4 variabel dasar untuk menghitung bunga majemuk. Yang pertama suku bunga, yang kedua jumlah waktu atau periode majemuk, kemudian yang ketiga nilai pada masa depan dari jumlah tertentu atau yang diinvestasikan dengan asumsi bunga majemuk, dan yang keempat nilai sekarang atau waktu kini dari jumlah masa depan atau jumlah yang didiskontokan dengan asumsi bunga majemuk. Kategori bunga majemuk yaitu yang pertama present value, artinya nilai sekarang dari sejumlah uang yang diterima pada beberapa waktu mendatang atas dasar tingkat bunga tertentu. Rumus present value sama dengan nilai di masa depan dikali 1 dibagi 1 ditambah suku bunga dipangkat jumlah periode waktunya. Kemudian kategori bunga majemuk yang kedua yaitu future value, artinya nilai masa depan dari sejumlah uang yang diinvestasikan pada beberapa periode mendatang atas dasar tingkat bunga tertentu. Rumus future value sama dengan nilai saat ini dikali 1 ditambah suku bunga dipangkat jumlah periode waktunya. Kemudian menghitung bunga majemuk dari anuitas. Konsep anuitas artinya seri pembayaran sejumlah uang dengan sejumlah yang sama selama periode waktu tertentu pada tingkat bunga tertentu, atau anuitas adalah jumlah yang dibayar atau jumlah yang diterima secara berturut-turut dari periode yang ada. Anuitas ini memiliki sifat yang pertama, jumlah angsurannya sama, yang kedua, jarak periode angsurannya sama, dan yang terakhir angsuran pertama pada akhir periode pertama. Kemudian kategori menghitung bunga majemuk dari anuitas. Yang pertama ada nilai sekarang dari anuitas biasa, artinya jumlah tunggal yang jika diinvestasikan pada bunga majemuk saat ini, maka investasi tersebut menyediakan anuitas untuk sejumlah periode mendatang. Rumus nilai sekarang dari anuitas biasa sama dengan nilai di masa depan dari anuitas biasa dikali 1 dikurang 1 dibagi 1 ditambah suku bunga dipangkatkan jumlah periode waktu pinjamannya dibagi suku bunga. Kemudian kategori bunga majemuk dari anuitas yang kedua yaitu nilai masa depan dari anuitas biasa, artinya nilai masa depan dari sejumlah uang yang diakumulasikan, kemudian menjumlahkan nilai masa depan dari semua nilai masa depan setiap sejumlah uang tersebut. Rumus nilai masa depan dari anuitas biasa sama dengan nilai sekarang dari anuitas biasa dikali 1 ditambah suku bunga dipangkatkan jumlah periode waktu pinjamannya dikurangi 1 dibagi suku bunga. Selanjutnya, pelunasan liabilitas jangka panjang dapat dilaksanakan dengan beberapa cara. Yang pertama, pelunasan dengan kas sebelum jatuh tempo. Artinya, jumlah yang dibayarkan untuk pelunasan atau penebusan sebelum jatuh tempo termasuk membeli premi dan biaya perolehan kembali disebut sebagai harga perolehan kembali. Pada tanggal yang ditentukan, jumlah tercatat obligasi adalah jumlah yang harus dibayar pada saat jatuh tempo, disesuaikan dengan premi dan diskonto yang belum diamortisasi. Kelebihan jumlah tercatat neto di atas harga perolehan kembali adalah keuntungan dari pelunasan. Kelebihan harga perolehan kembali di atas nilai tercatat neto obligasi adalah kerugian dari pelunasan. Pada saat perolehan kembali, premi atau diskonto yang belum diamortisasi harus diamortisasi sampai dengan tanggal perolehan kembali. Kemudian,
pelunasan liabilitas jangka panjang juga dapat dilakukan dengan cara kedua, yaitu pelunasan dengan mengalihkan aset atau efek. Jadi, selain menggunakan kas, penyelesaian liabilitas jangka panjang dengan pengalihan aset non-kas, seperti properti, piutang, dan aset lainnya atau penerbitan saham debitur. Dalam kondisi ini, kreditur harus menghitung aset non-kas atau kepentingan ekuitas yang diterima pada nilai wajarnya. Debitur harus menentukan kelebihan jumlah tercatat utang atas nilai wajar aset atau ekuitas yang dialihkan atau keuntungan. Debitur mengakui keuntungan yang sama dengan jumlah kelebihannya tersebut. Selain itu, debitur mengakui keuntungan atau kerugian dari pelepasan aset sepanjang nilai wajar aset tersebut berbeda dari jumlah tercatatnya atau nilai buku. Kemudian, pelunasan liabilitas jangka panjang dapat dilaksanakan dengan cara ketiga, yaitu pelunasan dengan modifikasi persyaratan. Artinya, ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, maka kreditur dapat memberikan konsesi kepada peminjam sehubungan dengan penyelesaian utangnya. Kreditur menawarkan konsesi ini untuk memastikan tingkat pelunasan atas pinjaman tersebut, seperti kreditur dapat menawarkan satu atau kombinasi dari beberapa modifikasi, yaitu yang pertama, pengurangan suku bunga yang dinyatakan, kemudian yang kedua, perpanjangan tanggal jatuh tempo atas jumlah nominal utang, yang ketiga, pengurangan jumlah nominal utang, dan yang terakhir, pengurangan atau penangguhan bunga yang harus dibayar. Selanjutnya, penyajian liabilitas jangka panjang. Perusahaan yang memiliki liabilitas jangka panjang dalam jumlah besar dan sejumlah penerbitan utang melaporkan hanya satu jumlah dalam laporan posisi keuangan dengan didukung daftar dalam catatan atas laporan keuangan. Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun harus dilaporkan sebagai liabilitas jangka pendek, kecuali jika perusahaan menggunakan aset tidak lancar untuk menyelesaikannya. Jika perusahaan berencana untuk membiayai kembali utang, mengkonversinya menjadi saham, atau melunasinya dari dana pelunasan obligasi, maka perusahaan harus melaporkan utangnya sebagai liabilitas jangka panjang jika perjanjian untuk membiayai kembali selesai pada akhir periode. Catatan pengungkapan umumnya menunjukkan sifat liabilitas, tanggal jatuh tempo, suku bunga, hak konversi, pembatasan yang diberlakukan oleh kreditur, dan aset yang ditunjuk atau dijadikan jaminan. Perusahaan harus menunjukkan aset yang dijadikan jaminan atas hutang pada bagian aset dalam laporan posisi keuangan. Nilai wajar utang jangka panjang juga harus diungkapkan. Terakhir, perusahaan harus mengungkapkan pembayaran di masa depan yang berhubungan dengan persyaratan dana pelunasan obligasi dan jumlah utang jangka panjang yang jatuh tempo selama 5 tahun selanjutnya. Pengungkapan ini membantu pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi jumlah dan waktu arus kas masa depan. Selanjutnya, ini ada beberapa jurnal utang obligasi dari saat penerbitan, pembayaran bunga, kemudian penyesuaian bunganya pada saat kondisi diskonto dan pada saat kondisi premi. Kemudian ada jurnal penebusan obligasi pada saat jatuh tempo, kemudian ada jurnal penebusan obligasi sebelum jatuh tempo. Jika obligasi ditebus sebelum jatuh tempo, maka nanti ada keuntungan atau kerugian atas penebusan obligasi tersebut. Kemudian jurnal pertukaran obligasi dengan aset yang lain. Kemudian kita lanjut ke contoh soal. Pada tanggal 1 Januari 2015, PT Ultra menerbitkan obligasi secara tunai sebesar Rp100.000 dengan kupon bunga sebesar 9% yang jatuh tempo dalam 5 tahun dan bunga dibayarkan pada tanggal 31 Desember setiap tahunnya. Suku bunga pasar kini untuk obligasi sebesar 11%. Di sini ada 6 pertanyaan. Yang pertama yang kita jawab yaitu berapa nilai sekarang yang dibayar oleh pembeli untuk penerbitan obligasi. Jadi cara menghitungnya yaitu present value dari pokok obligasi sama dengan future value dikali 1 dibagi 1 ditambah
suku bunga dipangkat jumlah periode waktu pinjamannya. Sama dengan Rp100.000 nilai obligasinya dikali 1 dibagi 1 ditambah 11% dipangkat 5 tahun. Sama dengan Rp59.345. Kemudian kita menghitung present value bunga obligasi, yaitu sama dengan future value dari anuitas biasa dikali 1 dikurang 1 dibagi 1 ditambah suku bunga dipangkat jumlah periode waktu pinjamannya dibagi suku bunga, yaitu sama dengan 100.000 dikali 9% dikali 1 dikurang 1 dibagi 1 ditambah 11% dipangkat 5 tahun dibagi 11%, hasilnya Rp32.263. Maka jumlah present value nilai tercatat utang obligasi sebesar Rp92.608. Maka jurnal penerbitan obligasi tanggal 1 Januari 2015 yaitu kas bertambah di debit dan utang obligasi bertambah di kredit sebesar present value nilai tercatat utang obligasi yaitu Rp92.608. Kemudian yang ketiga, kita menghitung amortisasi obligasi, yaitu kita menentukan di sini apakah nilainya diskonto atau premi, yaitu dimulai dari nilai jatuh tempo obligasi sebesar Rp100.000, kemudian nilai sekarang dari pokok obligasi hasilnya Rp59.345 dari hasil nomor 1 ini. Kemudian nilai sekarang dari bunga obligasi yaitu Rp33.263, maka nilai sekarang dan kas yang diterima yaitu Rp92.608. Kemudian dibandingkan dengan nilai jatuh tempo obligasi, maka obligasi diterbitkan pada diskonto yaitu Rp7.391. Maka kita buat schedule amortisasi diskonto obligasi menggunakan metode suku bunga efektif. Jadi obligasi 9%, 5 tahun dijual pada suku bunga pasar 11%. Kemudian tanggalnya dimulai dari saat penerbitan obligasi 1 Januari 2015. Kemudian belum ada kas, belum ada beban bunga, belum ada amortisasi, lalu nilai tercatat obligasi yaitu sebesar nilai sekarang dan kas yang diterima sebesar Rp92.608. Maka selanjutnya perusahaan harus membayar beban bunga yaitu dan mencatat amortisasinya, yaitu tadi bunganya dibayarkan setiap tanggal 31 Desember akhir tahun. Maka 31 Desember 2015 yaitu kas dibayarkan 100.000 dikali 9%, maka setiap tahunnya 9.000. Kemudian beban bunga yaitu nilai tercatat obligasi dikali 11%. Kemudian amortisasi diskonto yaitu beban bunga dikurangi kas, maka nanti nilai tercatat obligasi pada saat jatuh tempo di tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar nilai pokok obligasinya yaitu Rp100.000. Kemudian perusahaan harus mencatat jurnal pembayaran bunga dan amortisasi obligasi karena di sini hasilnya nilai diskonto yaitu dimulai tanggal 31 Desember 2015, maka beban bunga obligasi bertambah di debit sebesar 10.186 dari sini, dari schedule amortisasi obligasi, dari schedule amortisasi diskonto obligasi. Jadi beban bunga obligasinya bertambah di debit, kemudian utang obligasi bertambah di kredit sebesar 1.186, lalu kasnya berkurang di kredit sebesar 9.000. Kemudian yang kelima, jurnal pembayaran bunga dan amortisasi obligasi pada nilai diskonto untuk tanggal 31 Desember 2016. Ini pencatatannya masih sama dengan tahun sebelumnya, hanya beda di nominal, yaitu beban bunga obligasi bertambah di debit sebesar Rp10.317, kemudian utang obligasi bertambah di kredit sebesar Rp1.317 dan kas berkurang di kredit yaitu sebesar Rp9.000.
Kemudian yang terakhir, jurnal penebusan obligasi saat jatuh tempo, yaitu tanggal 31 Desember 2019, yaitu utang obligasi berkurang di debit dan kas berkurang di kredit sebesar Rp100.000. Oke, agar kalian lebih memahami lagi mengenai konsep nilai waktu dari uang dari sisi liabilitas jangka panjang, kalian dapat mengerjakan tugas seperti yang ada di contoh soal. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, dapat ditanyakan di forum diskusi. Sekian presentasi dari saya di pertemuan ke-7 ini. Semoga ini dapat bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.